Halo dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal mengintip sedikit ke balik layar untuk membongkar kerumitan yang tersembunyi dari produk-produk yang kita beli dan kita pakai setiap hari. Pernah nggak sih Anda memegang sebuah benda yang kelihatannya biasa banget terus tiba-tiba mikir, kok bisa ya benda ini dibikin serapi dan sepresisi ini? Nah bersiaplah, karena kita akan menyelami dunia manufaktur yang ternyata luar biasa kompleks. Sebagai panduan kita hari ini, ada 5 poin utama yang bakal kita bahas. Mulai dari aksi keseimbangan manufaktur, lalu soal energi dan desain hijau, pemilihan material, kemampuan proses, dan terakhir, kita akan bahas faktor penentu akhirnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, aksi keseimbangan. Atau bisa dibilang ini adalah ilusi kesederhanaan. Benda yang kelihatannya sepele, kayak koin atau roda gigi plastik kecil, sebenarnya menyembunyikan teka-teki keputusan desain yang super rumit. Coba deh pikirin sebentar. Apa sih sebenarnya yang dibutuhin buat bikin sebuah produk yang bisa dibilang kelas dunia? Label ini tuh bukan sekedar bahasa marketing doang loh. Ini adalah syarat mutlak kalau sebuah produk mau bertahan di pasar global yang kejam, di mana ekspektasi kualitas dari konsumen terus naik, sementara standar biaya produksinya terus-terusan bergeser. Jadi, poin yang paling krusial di sini adalah mempertahankan kualitas tinggi itu butuh komitmen pada apa yang disebut Kaizen. Ini adalah konsep tentang perbaikan yang nggak ada habisnya. Status kelas dunia itu bukan garis finish yang diam aja, tapi lebih kayak target yang terus bergerak naik ke level yang lebih tinggi. Dan buat ngejarnya, pabrik itu ibarat lagi main sirkus. Mereka harus terus melakukan aksi keseimbangan yang masif antara desain, bahan baku, dan cara memprosesnya. Lanjut ke bagian kedua, energi dan desain hijau. Ini soal tanggung jawab lingkungan. Mengingat, sektor manufaktur itu mengonsumsi sekitar 1/4 dari total produksi energi tahunan di dunia. Nah, yang benar-benar menarik dari grafik ini adalah kita bisa lihat langsung gimana kebutuhan energi itu melonjak gila-gilaan untuk proses manufaktur yang butuh presisi tinggi. Semakin halus hasil yang Anda mau, kayak misalnya waktu bikin semikonduktor, semakin rakus juga energi yang harus disedot oleh mesin-mesin tersebut. Biar lebih gampang ngebayanginnya, mari kita lihat kasus dunia nyata. Dulu nih, masalah limbah paling besar buat pabrik sepatu atletiknya Nike adalah sesuatu yang disebut flashing. Flashing ini sisa karet berlebih yang luber di pinggiran cetakan sol sepatu. Sekarang coba bayangin, puluhan pabrik memproduksi lebih dari 1 juta sol setiap harinya. Tumpukan sisa karet ini benar-benar jadi mimpi buruk buat lingkungan, plus pemborosan yang luar biasa. Tapi perhatikan solusi brilian mereka. Bukannya pasrah dan buang sisa karet itu, mereka menggilingnya sampai jadi bubuk yang super halus, ukurannya 500 mikrometer, terus dicampurin lagi ke adonan karet yang baru. Dan hasilnya? Bener-bener di luar dugaan. Mereka nggak cuma berhasil memangkas limbah sampai 40%, tapi adonan baru ini malah bikin sol sepatunya jauh lebih awet dan tahan gesekan. Ini bener-bener contoh sempurna gimana kompromi ramah lingkungan malah melahirkan produk yang lebih jagoan. Masuk ke bagian ketiga, pemilihan material. Kita beralih dari soal limbah ke bahan baku fisiknya. Karena ternyata, setiap material itu punya sejarah, jejak energi, dan biayanya sendiri-sendiri. Siap-siap buat sebuah fakta yang lumayan bikin kaget. Tahu nggak, produksi aluminium itu ngabisin sekitar 5% dari total energi di seluruh Amerika Serikat. Coba kita bandingin, bikin aluminium baru dari biji bauksit itu butuh 300 megajoule per kilogram. Tapi kalau pakai aluminium daur ulang, cuma butuh sekitar 42,5 megajoule aja. Jadi, mendesain mobil pakai aluminium supaya lebih ringan itu belum tentu ngirit energi secara keseluruhan, kecuali kalau industri tersebut benar-benar mendaur ulang aluminiumnya. Agak berlawanan sama logika awal kita kan? Dan mengganti material itu benar-benar kayak main catur ekonomi ya. Contohnya di tahun 1960-an, waktu harga tembaga meroket karena kelangkaan, industri langsung banting setir pakai aluminium buat kabel rumah. Masalahnya, aluminium itu gampang panas di bagian sambungan. Alhasil, para insinyur harus puter otak, mendesain ulang semua saklar dan stop kontak dari nol biar nggak kejadian korsleting. Benar-benar satu keputusan yang memicu efek domino. Lanjut ke bagian keempat, kemampuan proses. Nah, sekarang kita ngomongin mesinnya. Gimana batasan fisik dari cara kita membengkokkan, mencetak, atau memotong material. Kalau Anda lihat di sini, jelas banget, tiap proses produksi itu punya batas fisik yang nggak bisa ditawar. Kita nggak bisa ngelawan hukum fisika. Proses pengecoran pasir misalnya, yang nggak akan pernah bisa bikin plat logam setipis kertas. Beda ceritanya sama mesin cold rolling, yang emang ahlinya menekan material jadi super tipis. Pemilihan mesin itu benar-benar harus tunduk pada desain akhir yang dimau. Ada aturan tak tertulis nih di lantai pabrik.
Kalau Anda minta toleransi ukuran yang makin ketat atau hasil permukaan yang makin mulus licin, siap-siap aja biaya dan waktu produksinya bakal meroket tanpa ampun. Faktanya, sampai 60% dari total biaya pembuatan komponen struktur pesawat jet itu habis cuma buat tahap finishing aja. Gila kan? Dan ini benar-benar mengilustrasikan teori tadi ke dalam contoh nyata. Bayangin Anda mau bikin silinder bertingkat. Anda bisa mengecornya, menempanya, atau memotongnya dari balok besi utuh pakai mesin bubut. Kalau cuma butuh sedikit, ya gampang aja dipotong pakai mesin. Tapi ruginya banyak material mahal yang kebuang jadi serpihan besi. Nah, kalau Anda butuh jutaan unit untuk dipasang di mobil, membentuknya pakai mesin ekstrusi tanpa nyisain sampah sepotong pun jelas jadi strategi yang jauh-jauh lebih cerdas. Oke, kita sampai di bagian kelima, faktor penentu akhir. Disinilah semua kerumitan teknis tadi harus berhadapan sama realitas pasar dan ilmu ekonomi. Singkatnya, biaya manufaktur itu terbagi ke dalam 4 keranjang besar. Biaya material, biaya perkakas, biaya modal kayak gedung dan mesin, plus upah tenaga kerja. Nah, yang sering orang lupa soal biaya material itu, bentuk sangat menentukan harga. Baja karbon yang sama persis bakal jauh lebih mahal kalau Anda belinya dalam bentuk kawat tipis dibanding balok kasar. Dan jangan salah, biaya perkakas itu nggak main-main. Satu cetakan bodi mobil aja bisa nyedot dana sampai $2 juta di awal. Disinilah perusahaan mulai tarik ulur soal lokasi pabrik. Dulu trennya pada milih outsourcing ke negara berkembang buat menekan upah buruh. Tapi ternyata ada biaya terselubungnya, kayak jadwal kapal kargo yang kaku dan bikin perusahaan lambat merespon pasar. Makanya sekarang lagi tren yang namanya reshoring. Banyak perusahaan narik balik pabriknya lebih dekat ke konsumen supaya mereka bisa tetap lincah dan adaptif, meskipun ya harus bayar upah sedikit lebih mahal. Pada akhirnya, setiap keputusan di pabrik itu selalu bermuara pada satu rumus, analisis nilai ini. Nilai produk itu didapat dari fungsi dan kinerjanya dibagi dengan biaya pembuatannya. Mulai dari insinyur di lab sampai akuntan di kantor, mereka semua itu lagi mati-matian mencari titik keseimbangan terbaik murni untuk memaksimalkan rasio nilai ini biar bisa memenangkan hati Anda sebagai konsumen. Jadi coba deh sekarang Anda lihat ke sekeliling. Perhatikan smartphone yang lagi Anda pegang atau sekrup super kecil di kacamata Anda. Pernah kebayang nggak sih apa nilai sebenarnya dari benda-benda itu? Dan aksi keseimbangan luar biasa macam apa yang udah terjadi dari perebutan sumber energi sampai perdebatan soal cetakan baja hanya untuk membawa benda-benda biasa itu ke tangan Anda? Terima kasih sudah ngobrol dan menyelami pembahasan kita hari ini. Teruslah kritis dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.